Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya Rizka Hafifah akan mempresentasikan topik yang sebenarnya ini tuh penting banget buat kita, yaitu peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Mungkin banyak nih yang mikir, UMKM dan koperasi lagi, udah sering didengar. Tapi percayalah, sektor ini tuh ngena banget di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini udah jadi tulang punggung ekonomi negara. Seperti yang kita tahu, ekonomi negara ini sangat kompleks. Tapi di balik angka-angka makro yang keren, ada jutaan UMKM dan ribuan koperasi yang bekerja keras. Mereka ini real people, real business yang setiap hari berjuang untuk keluarga dan komunitas mereka. Maka dari itu, makalah ini saya susun dari bagian dari tugas kuliah saya. Tapi lebih dari itu, saya pengen kita semua lebih aware tentang betapa pentingnya UMKM dan koperasi ini. Nah, kita mulai dari background. Kenapa topik ini penting? Terus kita masuk ke peran UMKM dan koperasi, lalu tantangan yang mereka hadapi, dan yang terakhir beberapa saran untuk memperkuat peran mereka. Coba kita ingat-ingat pas krisis moneter pada tahun 1998 atau pandemi COVID. Sektor mana yang paling resilient? Yap, UMKM dan koperasi. Mereka ini kayak superhero ekonomi kita. Saat yang lain goyah, mereka tetap berdiri, bahkan jadi penopang utama. Data juga menunjukkan UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 61,1% terhadap PDB nasional. Gede banget kan kontribusinya? Maka dalam makalah saya ini, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci. Seperti yang pertama, ada bagaimana peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, apa saja kontribusi dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dan koperasi di era globalisasi. Yang keempat, strategi apa yang dapat digunakan untuk memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian. Dari pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita memahami secara komprehensif bagaimana sih peran UMKM dan koperasi bisa terus berkontribusi secara optimal dalam perekonomian kita. Tujuan saya itu sederhana, yaitu yang pertama menganalisis kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi peran koperasi dalam mendukung UMKM. Yang ketiga, mengkaji tantangan yang dihadapi UMKM dan koperasi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk merumuskan strategi penguatan UMKM dan koperasi di masa depan. Harapannya, makalah ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, sampai kita-kita yang pengen belajar lebih banyak tentang ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Apa sih sebenarnya UMKM itu? UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membedakan kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja dan aset. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta dan maksimal 4 pekerja. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara 50 juta hingga 500 juta dan maksimal 19 pekerja. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara 500 juta hingga 10 miliar dan lebih dari 20 pekerja. Yang penting diingat, UMKM itu punya karakteristik yang unik, skala usaha yang kecil, kepemilikan pribadi, dan seringkali keterbatasan akses modal
dan teknologi. Tapi justru disitulah letak kekuatan mereka, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Lanjut ke koperasi. Koperasi itu bukan cuma badan usaha, tapi juga gerakan ekonomi yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong, atau prinsip koperasi yang mencakup swadaya, pengelolaan yang demokratif, pembagian hasil yang adil, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang menjadikan koperasi sangat relevan dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi rakyat. Koperasi itu more than just profit. Ada nilai sosial dan kebersamaan yang diutamakan. Hal inilah yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Peran UMKM dalam perekonomian itu ada berbagai macam. Seperti yang pertama, ada pencipta lapangan kerja. UMKM itu pencipta lapangan kerja. Dalam makalah tersebut, UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Bayangkan, sebuah warung makan kecil mungkin memperkerjakan 3-5 orang. Jika ada jutaan pekerja warung makan seperti itu, ada berapa banyak keluarga yang terbantu? Dan yang kedua, ada sumber pendapatan bagi masyarakat. UMKM jadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Ingat, sebagian besar pelaku UMKM berasal dari kalangan menengah ke bawah. Usaha mereka seperti jualan nasi uduk di pagi hari atau membuat kerajinan tangan seringkali jadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Yang ketiga, ada pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya sekitar. Misalnya, pengrajin batik di Pekalongan yang menggunakan bahan baku lokal dan menciptakan produk yang unik, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan menghidupkan perekonomian daerah. Dan yang keempat, ada penyumbang signifikan terhadap PDB. Kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia mencapai 60,5%. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan betapa pentingnya sektor dalam mendukung perekonomian nasional. Yang kelima, ada pengurangan ketimpangan ekonomi. UMKM berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Dengan adanya UMKM di daerah terpencil, masyarakat mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi dan lapangan kerja, sehingga kesenjangan antar kota dan desa bisa dikurangi. Yang keenam, ada peningkatan kemandirian ekonomi. Dengan UMKM, masyarakat bisa lebih mandiri dalam kegiatan ekonominya. Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tapi bisa menciptakan lapangan usaha sendiri dan mengelola keuangannya sendiri. Yang ketujuh, ada inovasi dan kewirausahaan. UMKM menjadi wadah munculnya inovasi, produk, dan semangat kewirausahaan yang baru. Banyak ide-ide yang muncul dan kreatif dari UMKM, seperti makanan kekinian dan produk daur ulang yang unik. Yang ke-8, ada meningkatkan diversifikasi ekonomi. UMKM memperluas jenis usaha dalam perekonomian, dari kuliner, fashion, kerajinan, sampai jasa. UMKM menawarkan berbagai macam produk dan layanan, sehingga ekonomi kita tidak hanya bergantung pada satu atau dua sektor saja. Yang ke-9, ada kontribusi terhadap perekonomian pedesaan. Sebagian besar UMKM berada di daerah pedesaan dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, dan mengurangi urbanisasi. Dan yang ke-10,
ada pengurangan kemiskinan. UMKM membantu mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Dengan memiliki usaha sendiri, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Peran koperasi dalam UMKM yaitu koperasi itu sahabatnya UMKM. Mereka membantu UMKM dalam banyak hal, mulai dari permodalan, pemasaran bersama, pelatihan, dan pendampingan. Menciptakan skala ekonomi, membangun jaringan dan kemitraan, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi. Misalnya, koperasi bisa memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada UMKM. Ini sangat membantu untuk mengembangkan usaha yang sedang mereka lakukan. Misalnya, koperasi simpan pinjam yang memberikan modal kepada pedagang pasar. Koperasi juga bisa membantu UMKM dalam memasarkan produk. Dengan bergabung dalam koperasi, UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya, koperasi produsen tempe memasarkan produk anggotanya ke supermarket dan pasar tradisional. Baiklah, kita sudah sampai di akhir presentasi. Kesimpulannya, UMKM dan koperasi itu penting banget buat perekonomian Indonesia. Maka, mereka berkontribusi signifikan terhadap PDB, menyerap lapangan kerja, dan menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga. Koperasi mendukung UMKM melalui akses permodalan, pemasaran bersama, dan pelatihan sehingga membantu mereka bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Tapi UMKM dan koperasi juga menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, saya punya beberapa saran. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan lebih banyak skema pembiayaan yang ramah UMKM. Koperasi harus aktif dalam memberikan pelatihan bagi anggotanya. Kerjasama antara koperasi, UMKM, dan pemerintah perlu diperkuat. Ini juga ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan makalah ini. Kalau teman-teman tertarik untuk membaca lebih lanjut, silahkan dicek. Terima kasih atas perhatiannya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat.